Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk di pertemuan ke-23. Ya. Di pertemuan ke-23 ini kita akan membahas materi sesuai yang akan saya tampilkan di layar monitor kalian. Ansari bisa dengar suara saya, nak Ansari? Ansari? Bisa, Pak. Oke, makasih ya responnya. Oke, nah silakan disimak, diperhatikan layarnya. Saya akan share materinya dulu. Jadi sesuai penyampaian saya di undangan Zoom, kita akan membahas yaitu bagaimana menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot, ya. Oke, Nopi bisa dibaca kegiatan 2, Nopi? Bisa, Pak. Oke, silakan, nak. Menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Dalam kegiatan sebelumnya, kamu sudah memahami bahwa salah satu perbedaan antara humor dan anekdot adalah pada fungsinya. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat atau biasanya berupa kritik. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Novi. Nah, diingatkan kembali bahwa perbedaan humor dan anekdot. Kalau humor hanya membuat kita terhibur atau tertawa atau ya merasa senang dengan adanya bacaan humor. Namun anekdot sekali lagi difungsikan selain untuk menghibur juga ada makna yang tersirat biasanya berupa kritik. Inilah yang membedakan humor dengan anekdot. Sudah kita bahas minggu lalu perbedaannya. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran. Ingat, kritik disampaikan dalam bentuk sindiran. Kalau bahasa Bugisnya sindiran, maparere, ya. Tidak disampaikan secara langsung ke orangnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Ya, biasanya ini kalau mak gosip, ya, ada orang mak gosip itu, yang digosip itu tidak ada di situ. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata. Frase, ingat frase itu kelompok kata pelajaran materi bab 1 dan 2 atau kalimat yang bermakna idiomatis. Ingat, bukan makna sebenarnya, ya. Ingat, makna idiomatis itu bukan makna sebenarnya. Seperti yang kita pelajari minggu lalu anekdot dosen yang menjadi pejabat. Ya. Apa katanya, apa frasenya? Kalau ini kata, makna sebenarnya adalah jabatan. Di sini disebut kursi. Takut kursinya diambil orang. Kalau makna sebenarnya ya takut kursi kita diambil orang, tapi makna idiomatisnya takut jabatannya direbut orang lain. Ya, begitu maksudnya. Kita lanjut. Nah, kita cari ya yang kita sudah pelajari. Nah, ini judul anekdot acara TV. Sudah mungkin dibacakan ini yang minggu lalu. Yang ini. Ya. Acara TV. Halo, sudah toh? Halo, dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar.
Oh, Bapak Anwar, apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah, mau banget. Gimana caranya? Kerja, Pak. Apa sindiran di sini? Kita lihat. Ya, sindirannya harus bekerja ya. Dari pertanyaan penawaran hadiah, ya. Wah, mau banget. Makna idiomatisnya seseorang yang ingin mendapatkan uang secara instan. Yang dimaksud secara instan ya secara cepat. Ya, kalau makanan instan, makanan cepat saji. Ya, apa itu ya? Indomie, ya. Mie instan itu makanan cepat saji. Kalimat berikutnya adalah atau kerja, Pak. Ya, menyuruh seseorang untuk berusaha terlebih dahulu sebelum menghasilkan uang yang lebih banyak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang menyimpulkan. Pada pelajaran sebelumnya, kita itu sudah mempelajari bahwa di dalam anekdot terdapat sindiran yang disampaikan melalui humor. Dalam kegiatan pembelajaran ini, kita akan belajar menyimpulkan makna yang tersirat yang disampaikan melalui anekdot. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan. Hal ini tentu saja lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh pembuat kritik. Sekarang mari kita perhatikan. Nah, kalau sindiran di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau menjabat itu ini kan sudah dibahas. Ya, kalau sudah sampai waktunya periode jabatannya, ya kita harus ikhlas ya. Kita harus ikhlas. Nah, ini mungkin Putri bisa baca ini. Satu paragraf Putri. Putri bisa dengar suara saya, Putri? Yang mana, Pak? Dalam teks supaya ada feedback. Bisa, Pak. Oke, silakan. Dalam teks anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya. Akan tetapi, jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legawa bersedia digantikan oleh orang lain. Oke, terima kasih. Bersedia ya dengan legawa. Apa itu legawa? Dengan ikhlas, rela ya, bersedia digantikan oleh orang lain. Sama dengan saya. Ya, mungkin 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang saya akan pensiun. Ya, tapi saya masih kuat, saya masih mau mengajar. Saya tidak mau dulu berhenti menjadi guru. Ya, kasih kesempatan orang lain, kasih hendaknya para pejabat dengan legawa, dengan ikhlas bersedia digantikan orang lain. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa makna tersirat yang dimaksud lebih mengarah kepada pesan moral. Ya, pesan moral yang hendak dilakukan melalui anekdot. Pesan ini dapat dirunut ya, dapat diambil ya secara berurut ya, ini dirunut, dapat diambil secara berurut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan melalui anekdot. Kita lihat lagi. Nah, ini tadi gaji besar ya. Gaji besar, sindiran kepada orang yang hanya ingin mendapatkan gaji besar, kekayaan dan jabatan secara instan, tetapi tidak mau berusaha terlebih dahulu. Apa makna tersiratnya? Ya, kalau mau kaya, orang harus mau bekerja. Oke, kita lihat contoh anekdot yang lain. Ya, saya carikan dulu. Ini nanti saya share juga. Nah, ini.
Oh, ini sudah dibahas. Kita cari yang... Nah, ini hanya teks humor ya. Ini berarti bukan anekdot. Kalau humor, ingat, hanya membuat kita tertawa. Oke, siapa yang bisa membantu saya membaca? Ansari masih bisa mendengar suara saya? Ansari? Oke, Ansari. Ince Nurhalisa? Iya, Pak. Oke. Saya gantian Ki ya. Saya satu paragraf, kemudian kamu lagi satu paragraf, kemudian saya lagi satu paragraf. Judulnya ini humor, kelahiran anak kembar. Di rumah sakit, 4 orang calon ayah sedang sibuk mondar-mandir di lorong menunggu istrinya masing-masing yang sedang melahirkan. Inca silakan. Kemudian seorang perawat keluar dan berkata kepada calon ayah yang pertama, "Selamat, Bapak memiliki anak kembar." "Wah, kebetulan sekali ya, saya bekerja di JKT Twins," jawabnya. Tidak lama kemudian perawat keluar kembali dan memberitahu calon ayah kedua, "Selamat Pak, Anda adalah ayah dari 3 orang anak kembar." "Wow, itu sangat luar biasa sekali karena saya bekerja di 3M Corporation," kata ayah kedua itu dengan kagum. Oke. Setelah setengah jam kemudian, perawat kembali lagi dan berkata kepada calon ayah ketiga, "Selamat untuk Bapak. Anak Bapak adalah kembar 4. Saya sangat tidak mempercayainya. Ini begitu luar biasa. Kebetulan karena saya adalah pekerja 4 musim. Saya sangat senang sekali," kata si ayah ketiga. Inca? Setelah itu, ketiga ayah tadi semua matanya tertuju pada calon ayah keempat yang pingsan. Mereka menghampiri dan mencoba membangunkannya. Tidak lama kemudian, si calon ayah keempat itu mulai siuman dan berkata, "Saya sangat menyesal karena mengambil pekerjaan di PT Abadi 5000." Oke, mengerti ceritanya ini sehingga membuat kita tertawa? Ya, kalau saya sangat mengerti sekali. Ya, ini contoh humor yang disampaikan dalam bentuk wacana. Namun di dalamnya ada dialog yang disampaikan secara langsung ini. Selamat untuk Bapak. Jadi yang membuatnya lucu ini anak pertama, anak yang kembar 2 kerja di Twins itu perusahaan kembar. Kemudian bapak yang ketiga, 3 anaknya kerja di 3M Corporation. Terus bapak yang keempat ini belum keluar, perawatnya pingsan memang. Karena mungkin dia mengira anaknya 5.000 karena dia kerja di PT Abadi 5.000. Ya, begitu, di situ unsur lucunya. Ya, teks humor tersebut bertujuan hanya menghibur pembaca agar pembaca tertawa karena itu ceritanya konyol. Banyak anak kembar yang lahir tergantung dan berhubungan dengan angka pada nama tempat calon ayah bekerja. Calon ayah bekerja di PT Abadi 5.000. Pingsan karena pikirnya istrinya akan melahirkan anak kembar sebanyak 5.000 anak kembar. Nah, inilah humor, ya. Oke. Pernah Mika dibahas ini? Polisi salah tangkap. Belum ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum, Pak. Oke. Nah, yang akan kita bahas minggu pertemuan berikutnya adalah strukturnya teks anekdot. Kalau strukturnya teks eksposisi ada lagi. Kalau teks eksposisi strukturnya ada tesis, argumentasi, ada rekomendasi. Kalau strukturnya anekdot, teks anekdot, ada abstraksi,
Ya. Awal ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan ada koda atau penutup. Koda boleh ada, boleh tidak. Tapi tidak apa-apa kita ini cerita anekdot ya di bidang hukum. Oke, Ansari sudah ada suaranya saya dengar. Bisa membantu saya membaca? Ansari? Oh, Ansari. Oke, hilang lagi. Sekarang Nurikmawati. Bisa dengar suara saya, Nurikma? Bisa, Pak. Oke, coba baca ini. Cermati baik-baik ya, lucu nih. Silakan. 3 polisi dunia berkumpul di tepi hutan. Mereka masing-masing dari Inggris, Amerika, dan Indonesia. Ya, ada 3 polisi. Mereka Oke, enggak gantian Ki. mereka Gantian. Kalau sudah kamu satu kotak, saya lagi satu kotak baru kamu ya. Jadi saya jelaskan ada 3 polisi, satu ada dari Inggris, Amerika, dan Indonesia. Mereka berlomba menangkap kelinci yang akan dilepas ke hutan. Segala metode boleh dicoba berikut teknologi yang mereka punya. Krisisnya, silakan dibaca satu paragraf, baru saya satu paragraf. Nurikma. polisi Inggris mendapat giliran pertama. Kelinci dilepas. Terus polisi dan anak buahnya menyusul dan menyeberang di dalam hutan. 3 jam kemudian si kelinci tertangkap. Ya, hebat ya. Polisi Inggris 3 jam sudah bisa menangkap kelinci yang sudah dilepas dalam hutan. Polisi Amerika mendapat kesempatan kedua. Lagi-lagi kelinci dilepas, 3 orang polisi mengikutinya ke hutan sambil menenteng peralatan canggih milik FBI. Katanya bisa mendeteksi kelinci dengan akurat dalam radius 1 km. Masa? 2 jam kemudian si kelinci sudah berhasil dibawa keluar di hutan. Ya, polisi Inggris 3 jam, polisi Amerika 2 jam. Oke, lanjut Putri. Sama tadi? Polisi Indonesia mendapat giliran terakhir. Hanya seorang polisi saja yang bersiap. Kelinci meleset masuk hutan. Polisi mengikuti tanpa peralatan apapun. Hanya 5 menit si polisi menyeret keluar seekor beruang yang nangis berteriak. Ampun Pak, ampun. Saya jangan dipukuli, saya ngaku deh, saya kelinci. Ya, jadi hebat ya pemikiran Indonesia, polisi Indonesia. Polisi Inggris dan Amerika tercengang melihat apa yang dilakukan polisi Indonesia yang menyeret beruang yang menangis, minta ampun, dan mengaku sebagai kelinci. Nah, ini ceritanya, ini terjadi banyak di Indonesia, merupakan kritikan terhadap kepolisian Indonesia dan harapan dari masyarakat agar teliti dan hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai orang yang tak bersalah mendapat hukuman. Biasa kan ada salah tangkap, polisi Indonesia salah tangkap. Sama dengan cerita humor berikut, mirip ini. Ya. Ada 3 vampir, ya saya ceritakan. Ketiga vampir ini berlomba untuk menyedot darah manusia. Vampir yang bisa dengar suara saya? Jelas? Iya Pak. Ya bisa gitu. Siapa tahu saya bercerita humor tidak ada yang dengar. Sedikit lagi, jadi dengar saja cerita humor saya. Jadi ada 3 vampir berlomba untuk menyedot darah manusia sebanyaknya. Vampir yang pertama diberi kesempatan. Anggaplah ini vampir dari Inggris. Dalam hitungan 30 menit, vampir Inggris kembali dan ditanya sama panitia, kamu berhasil menghisap darah manusia dalam waktu 30 menit, berapa kamu hisap? Ya. Vampir Inggris menjawab, saya berhasil menghisap 300 orang. Ya, menghisap darah 300 orang. Wah,
hebat sekali. Baru 30 menit kembali melaporkan 300 manusia yang berhasil dihisap darahnya. Nah, kemudian vampir dari Amerika diberi kesempatan. Dalam hitungan 15 menit, dia berhasil menghisap darah manusia sebanyak 1000. Wah, lebih hebat lagi nih. Melapor ke panitia, kamu berhasil menghisap darah manusia berapa? 1000 dalam hitungan 15 menit. Wah, hebat sekali, lebih hebat katanya. Nah, terus bagaimana dengan polisi Indonesia? Ya, dipanggil polisi Indonesia sekarang. Ya, giliran polisi Indonesia untuk vampir Indonesia untuk terbang menghisap darah manusia. Ya, setelah disebut namanya, vampir dari Indonesia pun tergesa-gesa. Ya, baru mau disebut namanya langsung memang terbang. Dalam hitungan 1 menit, kembalilah vampir Indonesia. Mukanya penuh darah. Ya, mukanya penuh berdarah-darah, banyak darah di bajunya. Terus ditanya, berapa manusia yang kamu hisap darahnya? Ya, heran semua vampir dari Inggris, vampir dari Amerika pasti ribuan ini karena berdarah-darah mulutnya dengan bajunya. Setelah ditanya, dan vampir Indonesia menjawab, katanya, kamu tahu antena tower Telkomsel yang tinggi itu? Ternyata vampir Indonesia tidak berhasil menghisap darah manusia, tapi talepoi karena maling-maling di antena. Ya, di situ unsur lucunya. Dia tidak, karena takut dilombai, maka dia terbang tanpa melihat antena. Talepok antena madar timuna langsung kembali, tidak bisa lagi terbang. Ya, begitu ceritanya ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Wah, ternyata sudah banyak ini 12. Oke, kalau tidak ada silakan nyalakan videonya. Oke, ada yang bisa membacakan cerita anekdotnya? Yang pendek atau humornya, yang pendek saja. Ada laki-laki yang hadir? Sarkasih. Bisa membacakan cerita anekdotnya Sarkasih? Iya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nanti satu laki-laki, satu perempuan ya. Tolong dibacakan. Bentar, Pak. Ya. Siapa yang mau mewakili perempuannya membacakan? Rizka mungkin ya. Supaya kita Sekolah Bertaraf Internasional. Oke, judulnya ya, itu. Iya, Pak. Oke, silahkan. Ketika lonceng sekolah mulai berbunyi di kota A, Saya Bu tanya dulu guru Sarkasih. mulai masuk ke... Itu humor atau anekdot? Ya, Pak. Anekdot, Pak. Oke, silahkan. Sekolah Bertaraf Internasional. Ketika lonceng sekolah mulai berbunyi di kota A, Bu guru mulai masuk ke kelas satu persatu. Sambil membawa lembar pengumuman, Bu guru berdiri di depan kelas. Murid-murid, hari ini Ibu memiliki pengumuman yang sangat penting dan juga kabar gembira untuk kalian semua. Dimulai dari bulan depan, sekolah kita ini statusnya akan berubah menjadi sekolah bertaraf internasional. Bagaimana? Kira-kira apa kalian akan melakukan sesuatu untuk menyambut hal tersebut? Bu guru mulai berbicara sambil membagikan lembar pengumumannya. Beberapa saat kemudian, Jono mengangkat tangannya. Kalau saya mau mulai les bahasa Inggris, Bu, untuk mendukung pembelajaran yang bertaraf internasional ini. Bagus sekali, Jono. Bu guru terlihat senang. Kemudian mengalihkan pandangan ke Ical. Kalau Ical mau melakukan apa? Saya, Bu. Saya akan minta kepada orang tua saya agar menyiapkan uang sekolah lebih besar lagi. Hah?
Kenapa begitu, Ical? Bu guru bertanya keheranan. Ical lalu menjawab, soalnya kalau status sekolahnya berganti menjadi taraf internasional, pasti biaya sekolahnya mahal juga. Oke, mengerti. Selesai ya? Iuran per Ya. bulan. Oke, lanjut. Masih ada, Pak. Ya, Sedikit. lanjut. Iuran per bulannya akan lebih mahal. Belum bayar buku dan lain-lain. Jawab Ical dengan jelas. Bu guru menjelaskan kembali sambil mengerutkan keningnya. Kenapa jawabanmu sinis sekali, Ical? Begini ya, jika sekolah kita berubah menjadi bertaraf internasional kan kualitasnya jadi semakin bagus dan meningkat. Jadi sama bagusnya dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Tapi Bu guru, kalau menurut saya sekolah yang berstatus taraf internasional itu artinya sekolah dengan tarif internasional juga, Bu. Ungkap Ical. Oke. Nanti itu dianalisis Sudah, Pak. ya. Terima kasih, Sarkasi sudah membacakan. Mungkin di pertemuan berikutnya ada lagi yang bisa membacakan ceritanya. Nah, saya berharap perempuannya ada yang mewakili ya. Oke, silakan dinyalakan semua kameranya supaya bisa absensi otomatis. Oke, Alia, Ansari, Nur Hadijah, silakan dinyalakan. Ansari belum, Nur Hadijah belum. Tinggal Ansari. Oke, saya absen. Oke, sudah menyala semua. Oke, terima kasih ya. Sarkasi yang sudah membacakan dan yang lainnya yang belum dapat kesempatan membacakan anekdotnya. Insya Allah pertemuan berikutnya setiap selesai membawakan materi akan ada 1 atau 2 orang yang membacakan teks anekdotnya. Terima kasih atas kehadirannya di pertemuan ke-23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.